subscribe gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, kembali lagi bersama Bapak. Dan kali ini kita akan belajar seperti biasa, kita akan belajar pendidikan agama Islam atau budi pekerti. Sebelum kita belajar, malah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan belajar kita diberikan kemudahan, kepahaman dan juga ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang ada di rumah, insya Allah hari ini kita akan belajar Pelajaran 3, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Baiklah anak-anak, sekarang kita buka halaman 29. Pelajaran 3, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan di sini ada gambar 3.1 dan gambar 3.2. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat gambar 3.1 dan gambar 3.2, kalian buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Contohnya, misalkan gambar 3.1. Di manakah tempat Udin sholat? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan. Baiklah anak-anak, untuk kalian lanjutkan ke 3.2, membuat pertanyaan, tulis di buku paket saja. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, setelah kalian membuat pertanyaan, kita lanjutkan ke halaman 30. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Nah, anak-anak, makanya kalian harus tahu bahwasanya Allah itu Maha Esa atau Allah adalah satu. Kalian tidak boleh menyekutukan Allah karena selain Allah adalah bukan Tuhan kita. Maka dari itu, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib, dan juga kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalian harus melaksanakan suatu perbuatan atau kelakuan kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke tugas selanjutnya. Berilah tanda checklist di kolom iya atau tidak, dan juga kerjakan ayo berlatih di bawah ini. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Buka halaman 54. Kita akan membahas Allah Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada sebuah makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya.
Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Nah anak-anak, jadi kalian semua kalau meminta itu harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian dilarang untuk memintanya. Maka dari itu kalian berhak dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak, setelah kita mengenal bahwasanya Allah Maha Pemberi segalanya kepada makhluknya tanpa pamrih sedikit pun, maka dari itu kita akan lanjutkan ke halaman selanjutnya. Kerjakan soal berikut. Berilah tanda checklist pada kolom yang terdapat di bawah ini. Contoh misalkan, aku suka memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Jikalau Anda selalu, maka checklist selalu. Kalau sering, checklist sering. Kadang-kadang checklist, atau tidak pernah sama sekali. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ayo berlatih. Pasangkan soal yang berada di sebelah kiri dan jawaban yang ada di sebelah kanan berikut ini ya. Kemudian buatlah garis penghubung di antara soal dan jawaban. Lihat seperti contoh, misalkan Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Kalian lanjutkan seterusnya ya. Seperti contoh berikut ya, kalian lanjutkan bahwasanya cari di sebelah kiri ya, itu soal, dan di sebelah kanan itu adalah jawaban. Baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, bantu orang tua, dan jangan lupa kalian tetap berdoa. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.